Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. فذكرنا مسائل تتعلق بقراءة الفاتحة. Kemarin kita sebutkan beberapa masail, permasalahan tentang membaca Al-Fatihah. Nah, apa hukum membaca Al-Fatihah di dalam salat? Man yadhkur lana? Abu Darda. Ahsant. Yang pertama perlu dirinci bahwa membaca surat Al-Fatihah di dalam salat dalam keadaan munfarid bersendiri hukumnya rukun min arkanis salah. Nah, sebagaimana mazhab jumhur, dalilnya la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Illa madhab Abi Hanifah, kecuali madhab Abu Hanifah. Adapun madhab Abu Hanifah, mereka mengatakan laysa min arkan, bukan di antara rukun. Kemudian bagaimana mereka mengatakan hadis ini tidak ada salat? Kata mereka, nafi di situlah tidak ada maksudnya. Laysa nafi li sihhatis salah, bukan menafikan sahihnya atau sahnya salat, akan tapi apa? Nafyu kamal. Nah, nafyu kamal ini perlu diperhatikan karena sering hadis Nabi SAW selalu mengatakan la salata la siyama. Itu harus kita fahami apa yang dimaksud dengan la. Begitu juga la yu'minu ahadukum, kan begitu. Apakah maknanya tidak beriman salah seorang di antara kalian hatta yuhibba ma yuhibbu li nafsi, kan gitu, hatta yuhibbu nah, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ahsant. Nah, maka makna tidak beriman di sini tidak sempurna, tidak sempurna. Tapi adapun di dalam hadis artinya tidak sah, tidak sah. Nah, adapun permasalahan khilaf ini memang panjang dan dalil Abu Hanifah terhadap ini cukup lahu wajh gitu, ada cukup kuat gitu. Sebagaimana hadis musii'us shalah, kan gitu. Dia enggak mampu membaca Al-Fatihah, maka iqra' ma tayassar, kata Nabi, maka bacalah apa yang paling mudah. Nah, hatta tasbih kata mereka apabila tidak mampu membaca Al-Qur'an. Nah, akan tapi kita enggak membahas khilaf, kita mengambil pendapat jumhur bahwa membaca Al-Fatihah dalam keadaan sendiri rukun min arkani as-shalah. Kemudian begitu juga hukum bagi seorang imam. Bagi seorang imam membaca Al-Fatihah itu rukun min arkanis shalah. Nah, sebagaimana munfarid, kan gitu. Sebagaimana munfarid dikiaskan. Kemudian yang menjadi permasalahan adalah membaca Al-Fatihah bagi seorang makmum di belakang imam. Maka kemarin kita sebutkan ada arba'atu aqwal, ada 4 pendapat. Nah, siapa yang bisa menyebutkan pendapat yang pertama? Abu Rayhan. Tidak wajib. Tidak wajib bagi makmum membacanya secara mutlak. Yang pertama, ini pendapat Abu Hanifah, kan gitu, tidak wajib bagi seorang makmum membaca Al-Fatihah secara mutlak. Apa makna secara mutlak? Baik imam membaca dalam keadaan sir atau jahar, kan gitu. Baik dia seorang imam membaca sir atau jahar. Orang munfarid aja bagi mazhab Abu Hanifah itu enggak wajib, apalagi seorang makmum, kan itu min babi aula. Nah, ahsant. Yang kedua, pendapat yang kedua, Abu Rizki, wajib bagi seorang makmum membaca Al-Fatihah apabila imam membaca sir dan jahar. Apabila makmum mendapatkan ruku, maka hukum imam itu menjatuhkan qiraah.
Ahsant. Naam. Maka wajib dalam setiap keadaan, kan gitu, bagi seorang makmum, baik itu imam menjaharkan atau mensirkan Al-Fatihah, maka seorang makmum tetap membaca dalam dua keadaan ini. Akan tetapi kalaupun dia mendapatkan imam dalam keadaan rukuk, kan otomatis si makmum belum sempat mendapatkan qiraahnya imam, kan gitu. Nah, maka ini apa? Atau belum sempat membaca Al-Fatihah, afwan. Belum sempat membaca Al-Fatihah. Dia dapatkan orang lagi rukuk, otomatis dia belum baca Al-Fatihah dong. Nah, maka dalam keadaan ini dia mendapatkan rakaat. Jadi rukuknya imam itu apa? Itu rukuknya dia bersama imam itu cukup baginya dan tidak perlu membaca Al-Fatihah. Ini pendapat yang kedua. Nah, dalilnya hadis Abi Bakrah. Ar-ruku' ma'al imam, man adraka ar-ruku' faqad adraka as-salah. Sebutkan para ulama, man adraka ar-ruku' faqad adraka ar-raka'ah, afwan. Man adraka ar-ruku', siapa yang mendapati imam sedang rukuk dan dia rukuk bersama imam, maka dia mendapatkan satu rakaat. Pendapat yang ketiga, Abu Rashid. Al-qaul ats-tsalits, fadhal. Itu makmum wajib membaca Al-Fatihah ketika imam membacanya di sir. Dan tidak wajib membaca Al-Fatihah ketika imam membaca Al-Fatihah. Nah, ahsant. Maka wajib bagi makmum membaca Al-Fatihah apabila imam mensirkan Al-Fatihah, dan tidak wajib bagi seorang makmum apabila imam menjaharkan Al-Fatihah, karena yang wajib bagi seorang makmum apa? Al-insat, al-istima' wal-insat, mendengarkan dan diam, sebagaimana yang Allah katakan, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Nah, dan ini pendapat apa? Jumhur ahli ilm, jumhur ahli ilm, wa hadha wal aqrab, dan inilah pendapat yang paling dekat. Dan pendapat yang keempat adalah pendapat yang paling sempit. Apa itu? Nah, Kevin. Bagi seorang makmum di setiap keadaan. Nah, wajib bagi seorang makmum membaca Al-Fatihah di setiap keadaan. Apa maksudnya? Di setiap keadaan? Dalam keadaan jahar dan dalam keadaan sir. Nah, akan tetapi apa bedanya pendapat ini dengan pendapat yang kedua? Apa beda pendapat ini dengan pendapat yang kedua? Abu Muhammad hadir kemarin kan? Enggak? Taib, najaht. Aba Rizki, apa beda pendapat yang keempat dan yang kedua? Bantu si Kevin, kasih syafaat dia. Antum kan sebutkan dari pendapat kedua, wajib bagi seorang makmum membaca dalam seluruh keadaan. Naam. Kemudian apa bedanya dengan yang keempat? Kalau sama-sama wajibnya, terus apa bedanya? Abu Raihan. Kalau yang pertama apabila Yang kedua. Yang kedua apabila dia dapat imam keadaan rukuk, maka kudu baca Al-Fatihah. Ayo, ahsant. Yang keempat, La tasqut. Ayo, tidak jatuh baginya. Artinya wajib dia membaca atau mengulang, mendatangkan rakaat atau mendatangkan Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah. Ini dia bedanya. Ini yang pendapat yang paling sempit dari seluruh pendapat. Taib. Kemudian masalah yang berikutnya kemarin kita sebutkan, masalah at-tuma'ninah fi shalah, kan gitu. At-tuma'ninah fi as-shalah. Yang dimaksud dengan tuma'ninah adalah menyempurnakan gerakan sampai kembalinya mafasil, sendi-sendi, dan jangka tuma'ninah itu membaca satu tasbih. Nah, karena satu tasbih yang wajib, adapun setelahnya mustahab. Subhana rabbiyal a'la, kan gitu. 2, 3, 4 dan seterusnya ini sunnah sampai 10, sampai tidak terhingga dalam salat-salat sunnah. Nah, kemudian masalah qiyamul lail udah kita bahas juga, bahwa qiyamul lail di antara salat yang dianjurkan dan mustahab. Nah, begitu juga masalah al-wala dan al-bara,
Kan itu, hubbu fillah wa bughdhu fillah. Ini juga sudah kita sebutkan, mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang masuk ke pembahasan baru. Qala al-musannif rahimahullahu taala, Imam As-Sabuni, qala wa yattaquna al-jidala fillahi wal khusumat fihi wa yatajanabuna ahlal bid'ah wad dalalat wa yu'aduna ashabal ahwa'i wal jahalat. Dan ahlu sunnah, kata beliau, menjaga diri dari perdebatan tentang Allah. Dan ahlu sunnah menjaga diri dan menghindari perdebatan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, wal khusumat, dan pertikaian. Dan ahlu sunnah, kata beliau, menjauhi ahlul bid'ah dan orang-orang yang sesat, serta memusuhi ahlul bid'ah. Nah, inilah ahlu sunnah. Yang pertama, mereka menjauhi debat dengan ahlul bid'ah, menjauhi debat, menjaga diri, menghindari debat, menjauhi ahlul bid'ah, dan memusuhinya. Jadi 3 perkara berkaitan dengan ahlul bid'ah: menghindari debat, kemudian apa? Menjauhi mereka, serta memusuhi mereka. Nah, kemudian masalah al-jadal, hukum berdebat. Kan gitu. Apa hukum berdebat? Berdebat itu ada 2 jenis. Debat itu, al-jadal itu ada 2 jenis. Jenis yang pertama, al-jadal al-madhmum, debat yang tercela. Debat yang tercela, maka ini diharamkan. Bagaimana bisa debat itu bisa menjadi tercela? Yang pertama, apabila debat tidak mendatangkan maslahat, akan tetapi mendatangkan mudarat. Yang pertama, kenapa bisa debat itu menjadi tercela, kan gitu? Yang pertama, nggak ada maslahat di situ, malah menjadi mudarat. Nah, ini debat yang diharamkan. Ini diantara sebab debat itu menjadi tercela. Kemudian yang kedua, diantara sebab kapan debat itu menjadi tercela, apabila yang diinginkan dari debat adalah keburukan, bukan kebaikan, bukan mencari kebenaran. Kan banyak orang debat kusir istilahnya, hanya sebatas ngadu otot gitu. Maka ini nggak ada gunanya kita debat sama ahlul bidah. Orang dia bukan mau mencari kebenaran, hanya sebatas mau batoka, kalau kata orang Kota Pinang. Nah, ini diharamkan. Kemudian yang ketiga, di antara perkara yang diharamkan, apabila orang yang berdebat ini tidak memiliki ilmu, misalnya yang di atas kebenaran nggak ada ilmunya, kan gitu. Maka jangan lawan-lawan apa? Jangan lawan-lawan ahlul bidah. Mungkin bisa mereka apa? Memiliki ilmu. Dan ilmu ini ada 2. Ilmu fi nafsihi, maksudnya dia punya ilmu, dan ilmu al-jidal, dan ilmu debat. Jelas. Jadi ilmu tentang masalah, ilmu bil masail, wa ilmu al-jadal, ilmu terhadap permasalahan yang akan didebatkan, dan orang yang berdebat punya ilmu untuk berdebat. Jadi ini 2 disiplin ilmu yang berbeda. Tidak semua orang yang mengetahui ketika berdebat dia itu apa? Pintar. Tidak semua orang yang mengetahui, yang berilmu terhadap sebuah masalah, maka ketika dia berdebat apa? Dia bisa memoles, menampakkan kebenaran ini dengan cara yang sempurna sehingga membuat musuh kalah. Enggak semua orang bisa. Enggak semua orang bisa. Nah, bahkan ahlul bidah bisa jadi
ilmunya nggak ada, tapi retorika, cara memutar-mutar, pintar dia seolah-olah menampakkan apa? Menampakkan keburukan itu dengan kulit kebenaran. Nah, makanya para ulama itu menulis kitab Adabul Bahth wal Munadharat, di antara Al-Allamah Shinqiti rahimahullah. Dalam kitab beliau Adabul Bahth wal Munadharat, adab-adab dalam munaqashah bahth, itu dikatakan bahthul ilmi, debat itu. Debat itu ada banyak istilahnya kan gitu. Ini istilah mutaqaddimin. Makanya Nabi sebutkan debat itu ada dua. Nah, kemudian jenis kedua dari debat, yang pertama tadi apa? Al-jadal al-madhmum, debat yang tercela. Kapan menjadi haram? Di antaranya yang tiga kita sebutkan. Apabila diinginkan atau apabila dari debat itu muncul mafsadat yang lebih besar, maka nggak boleh kan gitu. Dan apabila yang diinginkan adalah keburukan bukan kebenaran, maka ini nggak boleh. Apabila juga orang yang berdebat ini tidak di atas ilmu, maka ini juga diharamkan. Nah, karena kisah ini ada banyak. Al-Imam As-Sikhtiyani, ketika ada ahlul bidah yang ingin berdebat kepadanya, diajaknya, maka dia menolak. Subhanallah, kan gitu. Mungkin dia khawatir kalau orang yang mengajaknya berdebat bukan mencari apa? Bukan mencari kebenaran. Katanya, aku nggak mau, jangankan mau berdebat samamu, satu ayat saja ku tutup kupingku. Kau bacakan satu ayat, ku tutup kupingku. Jangankan berdebat panjang gitu, satu ayat kau yang membaca keluar dari mulutmu, ku tutup kupingku. Saking menunjukkan menghindari para ulama dalam berdebat di atas kebatilan. Nah, apalagi khususnya yang menjadi permasalahan ini adalah perkara akidah yang disepakati para ulama, maka ini lebih tercela lagi. Jelas yang didebati itu masalah misalnya sifat Allah, wujudullah. Nah, ini nggak perlu didebatnya masalah wujudullah, Allah ada atau enggak. Nah, kecuali dalam rangka membantah orang-orang ateis akan datang pembahasannya. Nah, tapi ini hukum asalnya kan gitu. Adapun debat dalam permasalahan fikih, nah ini lebih terbuka, dan inilah ketika para ulama menuliskan biografi seorang ulama. Makanya wa kana imaman wa munadhiran. Kan gitu, sering kita baca terjemah atau biografi seorang ulama, wa kana imaman wa munadhiran, bahwa si fulan itu seorang imam wa munadhir, tukang mendebat, artinya debat masalah fikih, bukan debat dalam masalah akidah. Nah, karena debat masalah fikih ini terbuka gitu, masalah khilaf, apakah misalnya emas yang dijadikan perhiasan zakatul huli, apakah ada zakat atau enggak, kan gitu. Ini ditulis para ulama, dan ini lebih terbuka dibandingkan debat dalam perkara akidah, ini lebih sempit. Kemudian jenis yang kedua tadi al-jadal al-mahmud atau al-hasan, afwan. Al-jadal al-hasan, jadal al-mahmud, al-hasan al-mahmud sama. Maksudnya debat yang terpuji. Maksudnya yang terpuji. Apa dalilnya? Dalilnya qauluhu subhanahu wa la tujadilu ahlal kitabi illa billati hi ahsan. Kan itu, janganlah kalian berdebat dengan ahlul kitab. Maksudnya bukan hanya ahlul kitab, tapi seluruh firqah yang sesat, kecuali dengan cara yang illa billati hi ahsan, kecuali yang cara yang paling efektif dan terbaik, ahsan. Nah, ini yang dikatakan al-jadal al-mahmud. Apa al-jadal al-mahmud? Itu tadi yang kebalikan dari yang tiga perkara tadi. Balikkan aja yang tiga perkara tadi. Apabila apa? Apabila dalam sebuah debat mendatangkan maslahat yang lebih besar dibandingkan mafsadatnya. Ini yang pertama. Yang kedua tadi apa? Maka kebalikannya. Apabila dari debat ini diinginkan apa? Kebaikan, kebenaran, kebaikan memang diinginkan, kan gitu. Banyak orang memang mau mencari kebenaran dia, bahkan bisa jadi wajib. Nah, maka yang ketiga apa? Apa yang ketiga?
apabila yang mendebat yang di atas kebenaran adalah seorang yang mumpuni dalam ilmu. Ilmu itu terbagi menjadi dua, yang dimaksud di sini ilmu dalam permasalahan dan ilmu berdebat. Maka inilah debat menjadi terpuji, kan gitu. Sebagaimana Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu mendebati orang-orang filsafat, orang-orang ahlul bidah. Begitu juga Al-Imam Abdul Aziz Al-Kinani, itu ada kitab beliau, kitab Al-Haidah wal I'tizar, tentang masalah i'tizal, perkara orang-orang Mu'tazilah. Kitabnya seru di situ. Mungkin kapan-kapan bisa kita bahas kitab itu. Dia berdebat dengan seorang Mu'tazilah tentang perkara akidah. Al-Imam Abdul Aziz Al-Kinani. Nah, di hadapan seorang pemimpin. Nah, begitu juga permasalahan tentang debat. Debat ini dia memiliki aturan. Debat ini masuk ke dalam kategori tadi, memiliki aturan dia. Jadi bukan debat yang kita lihat kayak di kayak di YouTube, kan banyak orang debat. Itu nggak ada apanya, nggak ada aturannya. Karena orang kalau debat kayak gitu nggak ada ujungnya gitu, nggak ada wasitnya. Kalau di zaman dulu itu pakai wasit. Debat itu apa? Pakai wasit dia. Jadi ada penengahnya dia. Nanti si fulan kalau udah keluar jalur, keluar pembahasan, nanti wasit itu apa? Meluruskan lagi. Tapi kalau nggak ada wasit, bisalah dia dikilik-kiliknya kita, dilego-legonya, kan gitu. Keluar dari pertanyaan. Itulah dikatakan hidah, al-hidah, artinya menyimpang, keluar dari apa? Pembahasan. Ini nggak boleh dalam debat. Nah, kan sering gitu. Ketika ditanya, dia nanya balik. Enggak, harusnya kau jawab. Jadi itu dikatakan ada al-mu'tarid dalam istilah debat. Nah, kemudian ada istilahnya juga apa? Al-musallim, artinya yang sepakat dan yang membantah misalnya. Jadi awalnya misalnya permasalahan apa dibahas, tiap dua belah pihak ini saling menunjukkan hujjahnya gitu. Kan gitu. Baru nanti mereka apa? Mereka dudukkan masalah yang ingin didebati. Supaya jangan keluar. Supaya jangan apa? Jangan keluar. Nah, makanya subhanallah, di antara yang pintar dalam berdebat itu Syekh Al-Albani rahimahullah. Coba antum dengarkan di YouTube debat-debat beliau dengan ahlul bidah. Debat sama orang sufi, debat tentang masalah hukum cadar. Subhanallah, qawi. Syekh Al-Albani qawi hujjah. Nah, tapi ini dia hukum asalnya, bahwa debat itu perkara yang dilarang apabila tidak terpenuhi syaratnya. Nah, bahkan Nabi SAW menyebutkan wa ana dhamin, kan gitu, dan aku seorang yang kafil, dhamin, yang menjamin. Nah, man tarakal jidal wa in kana muhiqqan. Nah, orang yang meninggalkan debat walaupun dia di atas kebenaran, maksudnya itu dia apabila tidak terpenuhi syarat dari perdebatan tadi. Nah, baik, kemudian masalah selanjutnya qala al-musannif rahimahullahu taala wa yaqtaduna bin nabi alaihi salatu wassalam wa bi ashabihi alladhina hum kan nujum bi ayyihim iqtadaw ihtadaw kama kana Rasulullah alaihi salatu wassalam yaquluhu fihim. Nah, berkata al-Imam As-Sabuni, dan ahlu sunnah itu menjadikan Nabi dan para sahabatnya sebagai qudwah. Dan ahlu sunnah menjadikan Nabi dan para sahabatnya sebagai qudwah, sebagai contoh. Yang dimaksud dengan contoh di sini dalam perkara agama.
dalam perkara ibadah. Adapun perkara dunia misalnya, maka ini kembali kepada urf, kan gitu. Kembali kepada urf. Dan hukum asal dalam perkara dunia adalah al-ibaha, mubah. Nah, jangan sampai ada mengatakan kamu mengikuti salaf dulu naik onta, kan gitu. Udah kamu naik onta aja, jangan naik mobil. Nah, ini kita katakan tidak faham kaidah, kan gitu. Hukum asal perkara dunia, memakai pakaian, kemudian memakai kendaraan, ibahah, mubah, sampai ada dalil yang mengharamkannya, kan gitu. Nah, mungkin kalau ada mobil di zaman sahabat, udah naik mobil orang itu. Nah, di sini pun kita karena nggak adanya unta. Kalau ada udah kita naikin. Kayak di Yaman masih banyak orang naik unta. Masih banyak naik unta, naik keledai, anak-anak itu. Taib. Wa bi ashabihi, dan sahabat-sahabat Nabi. Nah, ini menjadi iskal di sini. Kemudian kata beliau, alladzina hum, maksudnya mereka para sahabat, kan nujum, sebagai seolah-olah bintang. Bi ayyihim iqtadau ihtadau, dengan salah seorang, siapa saja di antara sahabat yang dijadikan qudwah, maka mereka akan mendapat hidayah. Kenapa diserupakan dengan bintang? Ada yang tahu kenapa? Kenapa sahabat ini diserupakan dengan bintang? Limadza syubbiha bin najm atau bin nujum? Abu Darda. Bukan menjadikan petunjuk. Aywa, ahsant. Kenapa? Karena bintang apa? Orang-orang Arab menjadikan bintang sebagai petunjuk arah, kan gitu. Selatan, timur, barat. Karena mereka di zaman dahulu nggak ada kompas, dan mereka bisa membaca rasi bintang atau arah bintang itu kemana gitu. Nah, maka seolah-olah petunjuk jalan. Nah, begitulah para sahabat. Ini dikeluarkan hadis ini, sebenarnya riwayat masalah ini disebutkan dalam hadis ashabikan nujum. Kata Nabi, ashabikan nujum, para sahabatku itu seolah-olah bintang. Bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum, dengan salah seorang siapa saja di antara mereka kalian jadikan qudwah, maka kalian akan mendapat hidayah. Ini dikeluarkan al-Imam Ibnu Battah dalam kitab Al-Ibanah. Lakin hadis ini la asla lahu, tidak ada sanadnya. Nah, la asla lahu, yakni lam yujad isnad, sehingga bisa dikatakan hadis yang sahih. Nah, yang banyak ana masih ingat dulu di semester 2. Nah, masalah usuliyah, permasalahan usul fikih. Hal qaulus sahabah hujjah atau laysa bihujjah? Apakah ucapan sahabat itu hujjah atau bukan hujjah? Boleh enggak menjadikan ucapan sahabat sebagai hujjah dalam beribadah, dalam muamalah? Faham apa yang dimaksud dengan hujjah? Ya, ini dipakai dalam beramal atau berkeyakinan, kan gitu. Nah, ini perlu istilahnya dalam istilah usul fikih tahrir mahallan niza', perlu dikerucutkan permasalahannya. Karena kalau secara mujmal begitu saja ucapan sahabat hujjah atau bukan hujjah, maka ini bukan mahallan niza', bukan tempat berselisihnya para ulama. Maka perlu dijelaskan lagi, dirinci lagi, dikerucutkan lagi permasalahan ucapan sahabat hujjah atau bukan hujjah. Baik, yang pertama, sepakat para ulama, tulis permasalahan pertama. Nggak apa-apa kita kayak kuliah. Nah, permasalahan yang pertama, apabila ucapan sahabat menyelisihi nas atau ijma', maka sepakat para ulama ucapan sahabat bukan hujjah. Apabila ucapan sahabat
dan ijma', maka ucapan sahabat apa? Bukan hujjah. Ini yang pertama. Kemudian permasalahan yang kedua, apabila ucapan sahabat berkaitan tentang perkara yang gaib, laisa mahallan lil ijtihad, kata para ulama, bukan tempatnya ijtihad, itu berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan perkara yang gaib, maka ini hujjah, karena nggak mungkin sahabat berbicara pada perkara gaib yang tidak boleh seseorang berijtihad dalam perkara gaib, kan gitu, kecuali mereka berarti memang mendengar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang ketiga, di sini menjadi apa? Mahallun niza'. Di sini titik permasalahannya. Apa itu? Apabila ucapan sahabat tidak menyelisihi nas dan ijma', tidak menyelisihi nas dan ijma', dan tidak dalam perkara yang gaib, apakah ucapan sahabat ini hujjah atau bukan hujjah? Khilaf. Di sini yang khilaf. Dan yang dekat wallahu a'lam adalah hujjah. Apa dalilnya? Dalilnya perintah Nabi, hadis-hadis Nabi yang menunjukkan berpegang teguhnya dengan ucapan Khulafa ar-Rasyidin al-Mahdiyyin, kan gitu. Alaikum bisunnati wa sunnati Khulafa ar-Rasyidin al-Mahdiyyin min ba'di, addu tamassaku biha wa addu alaihi bin nawajid, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ini diantara keumuman hadis. Kemudian juga qauluhu subhanahu, ulaika alladzina hadahumullah fabihudahum iqtadih. Nah, mereka lah orang-orang yang Allah berikan hidayah, artinya para sahabat, karena ayat ini turun ketika para sahabat ada gitu, berarti maksudnya para sahabat. Nah, mereka lah orang-orang yang Allah berikan hidayah, maka dengan hidayah mereka, dengan petunjuk mereka, ikutilah. Nah, walaupun sebagian ulama menyelisihi permasalahan ini. Jadi jelas ya, adapun hadis ini tidak ada asalnya. Ashabikan nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Maka masalah ucapan sahabat hujjah atau bukan hujjah sudah kita sebutkan. Perlu juga difahami bahwa setiap individu dari sahabat bukanlah seorang yang maksum. Setiap individu dari sahabat bukan orang yang maksum dari kesalahan. Nah, kalau kita cari kesalahan ijtihad setiap seorang sahabat bakal kita dapatkan. Nah, di antaranya Ibnu Abbas dahulu apa? Membolehkan riba al-fadl. Nah, yata'awwal. Begitu juga sahabat yang lain, kan gitu, yang akhirnya sebagian mereka rujuk dari ucapannya. Ada banyak gitu. Jadi setiap individu mereka bukan seorang yang maksum. Nah, karena mereka para ulama, sebagaimana ulama apa? Mujtahid wa musib. Nah, apabila mereka berijtihad, mereka mendapatkan pahala ijtihad. Kalau dia benar mendapatkan dua pahala, pahala ijtihadnya dan pahala hasil dari ijtihad ini apabila benar. Maka kalau dia salah dalam berijtihad, maka dia mendapatkan satu pahala dan dia tidak mendapatkan dosa. Nah, karena dia telah mengerahkan kemampuannya untuk mengolah dalil ini melahirkan sebuah hukum. Nah, idza hakama al-hakim
Naam, atau idza ijtahada al-hakim fa in asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang berijtihad itu apabila dia benar mendapatkan 2 pahala, kalau dia salah 1 pahala. Tapi perlu diperhatikan, tidak boleh bagi seseorang mengikuti ijtihad yang salah. Ijtihad al-khati', jadi hasil ijtihad yang salah nggak boleh diikuti, berdosa kita. Dia mah benar gitu, karena dia udah mengerahkan usahanya, kemudian dia meninggal misalnya. Maka bagi yang masih hidup mengetahui ini ijtihad yang salah, haram bagi kita apa? Mengikutinya. Jelas. Kalau ada seorang ulama misalnya berfatwa atau berijtihad mengeluarkan sebuah hukum, nah, dan dia ahli dalam ijtihad, maka kemudian salah misalnya, maka dia mendapatkan 1 pahala. Maka orang yang setelahnya haram mengikuti ijtihad yang salah. Nah, jelas. Taib. Kemudian selanjutnya, ini masalahnya mutadakhil, yakni maju mundur gitu. Kemudian kata beliau, yakni al-Imam As-Sabuni rahimahullah, ini balik lagi ke masalah ahlul bidah. Qala wa yubghiduna ahlul bidah alladzina ahdatsu fid din ma laysa minhu. Dan ahlu sunnah itu membenci ahlul bidah, yang dimana ahlul bidah ini apa? Membuat perkara yang baru dalam agama yang tidak ada contohnya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Wala yuhibbunahum wala yashabunahum. Naam, maka ahlu sunnah tidak mencintai ahlul bid'ah dan tidak menjadikan mereka sebagai kawan, kan gitu. Wala yasma'una kalamahum wala yujalisunahum, maka ahlu sunnah tidak mau mendengar ucapan ahlul bid'ah dan tidak juga mau duduk-duduk bareng dengan mereka. Wala yujadilunahum fid din wala yunadhirunahum, begitu juga ahlus sunnah itu tidak berdebat dengan ahlul bid'ah, hukum asalnya demikian, dan tidak mengajak mereka. Naam, yunadhir wa yujadil maknanya sama. Wa yarawna sawna adhanihim an sama'i abatilihim allati idza marrat bil adhan wa qarrat fil qulub darrat. Ini indahnya ucapan As-Sabuni. Wa yarawna, artinya kita meyakini wajibnya menjaga telinga-telinga kita dari mendengar ucapan-ucapan yang batil dari ahlul bidah. Karena apabila ucapan-ucapan yang batil dari mereka melewati telinga-telinga kita dan ucapan itu hinggap menetap di hati-hati kita, itu akan memudaratkan kita. Wajarrat ilaiha minal wasawis, sehingga menggiring kepada waswasah, kan gitu. Bisa jadi ragu akan sunnah, bisa jadi futur, bisa jadi ikut lagi jadi ahlul bidah, bisa jadi misalnya sebelumnya sudah bertaubat dari sufi, akhirnya duduk-duduk lagi misalnya sama orang-orang sufi, besoknya jadi sufi lagi, besoknya jadi sufi lagi, kan gitu. Nah, apalagi secara ilmu nggak kuat, kemudian duduk-duduk bareng, ngobrol sama mereka, lama-lama apa? Lama-lama cocok lagi. Wal khatarat al fasidah ma jarrat, begitu juga apa? Bisikan-bisikan hati yang rusak, apalagi syaitan punya andil dalam masalah itu, kan gitu. Wa fihi anzalallahu qawlahu, maka di sini teraplikasi ucapan Allah, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Apabila engkau melihat orang-orang yang yakhuduna fi ayatina, nah makna yakhuduna fi ayatina yakni membuat syubhat dalam ayat-ayat kami, membuat syubhat. Di antaranya ahlul bid'ah itu kan memiliki syubhat, makanya dikatakan ahlul bid'ah, apalagi pentolan-pentolan mereka. Nah, maksudnya mengkorek-korek ayat kami, mencari-cari ayat-ayat yang mutasyabih. Fa'arid anhum, maka berpaling dari mereka, keluar, larilah, tinggalkan, kan gitu. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka, ucapan mereka itu apa? Benar. Nah, sampai apa yang didakwakan mereka adalah kebenaran, kebaikan, al-haq. Nah, artinya mengganti topik. Adapun muamalah dengan ahlul bidah, misalnya jual beli,
selama itu tidak memudaratkan dan tidak menimbulkan fitnah, maka dibolehkan, kan gitu. Hatta orang kafir bahwa Nabi SAW menggadaikan jubah perang Nabi dengan orang Yahudi. Ini menunjukkan bolehnya jual beli dengan orang-orang kafir dan orang-orang ahli bidah. Nah, yang dikhawatirkan di sini muamalah yang sifatnya menggiring seseorang kepada agama mereka. Nah, kerusakan dalam agama. Taib. Kemudian masalah selanjutnya, qala al-musannif rahimahullah wa alamatu al-bid'ah ala ahliha badiyatun zahiratun. Tanda-tanda ahlul bid'ah ini, kan gitu, tanda-tanda ahlul bid'ah ini itu sangat jelas, kata beliau. Jadi ahlul bid'ah itu memiliki ciri-ciri dan tanda. Nah, ciri-ciri dan tanda mereka ini jelas. Wa azharu ayatihim wa alamatihim syiddatu mu'adatihim li hamalati akhbarin nabi alaihi salatu wassalam. Dan di antara tanda terbesar, kata beliau, di antara tanda terbesar seorang ahlul bid'ah adalah memusuhi orang-orang yang membawakan kabar-kabar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Artinya memusuhi ahli hadis. Dan Al-Imam As-Sabuni menyebutkan tanda ini karena di zaman itu inilah yang menjadi ciri khas terbesar ahlul bidah di zaman itu. Dan setiap ahlul bidah setiap waktu dan tempat itu berbeda-beda ciri-cirinya. Jelas. Jadi ahlul bidah setiap waktu dan tempat itu berbeda-beda ciri-ciri yang menjadi perkara yang mencolok bagi mereka. Karena di zaman ini, di zaman Al-Imam Sabuni maksudnya, itu ahlul bidah itu memusuhi ahlul hadis. Makanya ini Al-Imam Sabuni kan di antara ahlul hadis. Makanya aqidatus salaf wa ashabil hadis katanya. Aqidatus salaf wa ashabil hadis. Azan. Fadal. طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى وعلامات أهل البدع على أهلها بادية ظاهرة وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي عليه الصلاة والسلام واحتقارهم لهم. Maka begitu juga di antara tanda-tanda ahlul bid'ah, kata beliau, di mana orang-orang membenci orang-orang yang membawakan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Di antara hamalatu akhbarin Nabi, maksudnya pemikul hadis Nabi, yang membawa hadis Nabi itu di antaranya para sahabat. Karena para sahabatlah garda terdepan yang membawakan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kan gitu. Tanpa sahabat kita akan enggak mendapatkan apa? Kabar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian yang setelahnya maksudnya para tabi'in. Kemudian yang setelahnya tabi'ut tabi'in, kemudian para a'immah yang menukilkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam di kitab-kitab mereka, dan para rawi, para periwayat hadis yang thiqah dan adil. Inilah yang dimaksud dengan hamalatu akhbarin Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya ucapan para ulama ini banyak tentang orang-orang yang memusuhi para ulama muhaddisin. Naam. Sampai sebagian ulama mengatakan wa idza ra'aitum man da'a au man abghadha ahlul hadis fa'lam annahu sahibul bid'ah. Kan gitu. Siapa yang kalian melihat seseorang membenci ahlul hadis, maka ketahuilah dia di antara ahlul bid'ah. Naam. Kemudian beliau mengatakan Al-Imam As-Sabuni wa ihtiqaruhum lahum, artinya ahlul bid'ah itu merendahkan ahlul hadis. Ahlul bid'ah itu merendahkan ahlul hadis. Ahlul hadis itulah para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, generasi emas, dan para ulama
yang menukilkan hadis Nabi SAW, para periwayat yang thiqah dan adil, kan gitu. Wa tasmiyatuhum iyyahum hasyawiyatan wa jahalatan wa zahiriyatan wa musyabbihatan. Subhanallah. Naam. Di mana ahlul bidah ini khususnya dalam perkara akidah menamakan ahlul hadis sebagai hasyawiyah. Hasyawiyah minal hasyu. Hasyu itu sesuatu yang hakir, yang hina gitu. Sebagian lagi mereka mengatakan ahlul hadis ini ghutha. Ghutha itu buih. Buih itu dalam bahasa Arab menunjukkan sesuatu yang enggak ada harganya gitu. Nah, maksudnya juga kata mereka jahalah, orang-orang bodoh. Kata mereka ahlul bidah mengatakan ahlul hadis itu orang-orang bodoh. Kenapa? Karena mereka tidak belajar filsafat dan ilmu mantiq. Sementara kami ahlul kalam, kami belajar filsafat, kami belajar ilmu mantiq. Nah, kami yang pintar-pintar dan cerdas kata mereka. Makanya ada istilah kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, tariqatu salaf aslam wa tariqatu al-khalaf a'lam wa ahkam. Metode para salaf itu lebih selamat, dan metode para khalaf, maksudnya ahlul kalam, itu lebih berilmu dan lebih muhkam, lebih sempurna kata mereka. Akan datang insyaallah pembahasan di kitab Al-Hamawiyah, dan ini ucapan yang mengandung kekufuran. Nah, dan di antara yang mengatakan atau di antara laqab-laqab yang dijuluki ahlul bidah kepada ahlul hadis adalah zahiriyah. Apa makna zahiriyah? Karena kita menetapkan nas sesuai dengan zahirnya, kan gitu. Naam, amirruha kama ja'at bila kaif. Nah, tetapkanlah dalil yang menetapkan sifat Allah sesuai dengan zahirnya, tanpa bertanya dan memikirkan bagaimana. Begitu juga berkata Sufyan ibn Uyainah, qira'atuha tafsiruha, tilawatuha tafsiruha, katanya. Nah, nususus sifat itu apa? Cara membacanya itulah tafsirnya, sesuai dengan zahirnya. Nah, mereka enggak mau menetapkan sesuai dengan zahir. Wa musyabbihatun, atau musyabbihatan. Nah, karena musyabbihah ini maf'ul tsani, iyyahum tasmiyatuhum, tasmiyah itu masdar, kan gitu, tapi dalam keadaan bentuk fi'il, karena masdar ya'mal amal fi'il. Iyyahum maf'ul awal, iyyahum maksudnya hum di situ para sahabat, maf'ul awal, hasyawiyatan maf'ul tsani. Naam. Wa musyabbihatan, musyabbihatan, kenapa kita dianggap ahlu sunnah ini dianggap musyabbihah, menyamakan Allah dengan makhluk? Karena menetapkan dalil sesuai dengan zahir. Naam. Makanya subhanallah, Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi mengatakan kitab Ibn Khuzaimah, kitab Tauhid, itu kitab syirik. Kenapa? Karena menetapkan sifat bagi mereka adalah menyamakan Allah dengan makhluk. Menyamakan Allah dengan makhluk adalah kesyirikan. Berarti menetapkan sifat adalah kesyirikan. Menetapkan sifat berarti kesyirikan. Dan ini ucapan yang batil. Bahkan mengingkari sifat Allah yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, itulah kekufuran. Nah, akan datang pembahasan insyaallah. I'tiqadan minhum fi akhbarir Rasul alaihi salatu wassalam annaha bima'zalin anil ilmi. Karena mereka meyakini hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam itu tidak pure mengandung ilmu. Harus dicari dulu takwilnya, harus dicari dulu apa? Maknanya dengan kaedah-kaedah akal. Adapun menetapkan kabar Nabi yang langsung kita fahami, maka ini bukan ilmu kata mereka. Nah, kata beliau, wa annal ilm ma yulqihi syaitan ilaihim min nataik uqulihim al-fasidah. Karena ilmu di sisi ahlul bid'ah adalah apa yang dilemparkan syaitan kepada mereka hasil dari akal-akal mereka yang rusak. Karena ilmu filsafat dan ilmu mantiq itu kaedah yang berkaitan dengan akal manusia, ilmu akal, kan gitu. Nah, akan tetapi akal yang rusak, yang menyamakan perkara yang gaib dengan perkara yang tampak. Wa wasawis sudurihim
al-muzlimah, dan bisikan-bisikan hati mereka yang gelap, artinya yang rusak. Wa hawajis qulubihim al-khayaliyah aw al-khaliyah anil khair, dan bisikan-bisikan hati mereka yang tidak mengandung kebaikan. Wa hujajihim al-atilah, dan hujjah mereka yang tidak ada artinya. Nah, yang lepas dari kebenaran, kan gitu. Bal syubahihim ad-dahidah al-batilah, bahkan dikatakan syubhat yang hancur, yang rusak, kan gitu. Sebagaimana yang Allah katakan, ulaikal ladzina la'anahumullahu, mereka lah orang-orang yang Allah melaknat mereka. Fa asammahum wa a'ma absarahum, dan Allah membuat mereka bisu dan membutakan hati-hati mereka. Maksudnya absarahum bukan buta secara hissi, bukan tidak melihat, akan tapi buta secara mata hati. Nah, sehingga mereka tidak mau melihat dan menerima kebenaran. Nah, wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim, siapa yang Allah hinakan maka tidak akan ada lagi yang mampu memuliakannya. Innallaha yaf'alu ma yasha, sesungguhnya Allah melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Nah, di antara yang melaqabi laqab ini adalah orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah, melaqabi ahlu sunnah sebagai musyabbihah, nah, sebagai hasyawiyah dan seterusnya. Subhanallah, yakni setiap ahlul bid'ah itu saling menyerang satu dengan yang lain. Mu'tazilah menyerang Asy'ariyah, Asy'ariyah menyerang Mu'tazilah. Begitu juga Mu'tazilah membantah Jahmiyah. Nah, begitu juga ahlu sunnah menyerang seluruhnya. Ahlu sunnah, ashabul hadith, as-salaf itu menyerang Asy'ariyah, menyerang Mu'tazilah, karena memang seluruhnya apa? Memiliki pondasi yang hancur dan rusak dalam berakidah. Nah, di mana mereka sepakat untuk mengedepankan akal dibandingkan dalil. Dan kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, sebab terbesar menyimpangnya seseorang dari sunnah Nabi alaihi wasallam adalah meninggalkan pemahaman para sahabat. Dan orang yang paling dekat dengan para sahabat adalah ahlul hadis, kan gitu. Karena mereka yang menukilkan kabar-kabar dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, sampai sebagian mereka mengatakan tidak semua ahlul hadis itu berilmu. Lah, kita katakan mereka berilmu, tapi kemampuan mereka dalam berijtihad dalam ilmu fikih memang tidak sebagaimana ahlul fiqh, tidak sebagaimana fuqaha, kan gitu. Nah, walaupun memang tidak semua yang hafidh itu kuat dalam berijtihad, kuat dalam ahlun li al-ijtihad. Nah, bisa jadi menghafal banyak hadis, kan gitu, karena hafalan berbeda dengan ijtihad. Nah, walaupun di antara ijtihad butuh hafalan. Nah, tapi tidak melazimkan. Nah, fi soal, tafadhal. Insyaallah setelah kitab ini mungkin kita ambil 2 hari. Ada bentar lagi mau maulid, ya kan? Kapan maulid? Abu Rehan. Insyaallah kita bahas kitab Fathul Aziz Al-Hamid fi raddi ala muhtafilina bi maulidin nabi. Nah, ada sekitar 60 syubhat yang dikeluarkan orang-orang yang merayakan maulid untuk membenarkan acara maulid. Maka insyaallah kita bahas kitab ini, kan gitu. Kitab yang bagus membantah syubhat-syubhat mereka yang merayakan apa? Maulid. Supaya apa? Supaya kita faham, kan gitu. Sebatas kita nggak mengharamkan maulid, tapi nggak tahu kita apa? Hukumnya, landasannya. Nah, maka di situ kita bahas, insyaallah. Nah, fadhal. Ini ada cerita bagaimana kita menyikapi seorang yang bilang menjadi pemimpin kita seperti Khalifah Umar. Maksudnya? Bagaimana menyikapi orang yang mengatakan pemimpin kita? Pemimpin kita seperti Khalifah Umar. Seperti Khalifah Umar Ibn Khattab.
ini ghulu, berlebihan dalam memuji. Kan tidak boleh. Iyakum at-tanattu fi ad-din. Jauhi kalian dari berlebihan dalam apapun gitu, dalam agama, memuji. Iyakum wal ghulu. Nah, maka jelas ini pujian yang berlebihan. Maka seseorang walaupun kita menyerukan ketaatan, maka nggak boleh kita memuji seseorang. Maksudnya bukan hanya pemimpin loh, orang biasa saja nggak boleh kita berlebihan memuji, kan gitu. Apalagi orang lain gitu, hukumnya sama, bukan tanpa melihat dia seorang pemimpin atau tidak, tapi ini pujian yang berlebihan. Nah, pujian yang berlebihan disamakan dengan Umar bin Khattab. Bagaimana kesamaan dalam sisi apa, kan gitu? Keilmuan, apa dari sisi ibadah, kewaraan, ketakwaan. Apakah orang yang dipuji itu sudah sama? Nah, maka dilihat, maka kita tidak mencela dan tidak memuji berlebihan, kan gitu. Nah, ini pujian yang berlebihan yang tidak dibenarkan dalam syariat. Nah, ada lagi. Fadhal Abu Rashid, macam yang berfikir anda lihat apa itu? Ini masalah kita dengan ahli bidah. Tapi kita tidak perlu kita mendengarkan, tapi kita itu sama dia. Jadi macam mana sikap kita dengan ahli bidah? Masalah memulai dari masjid kita pun ada juga bisa silaturahmi yang Nah, yang pertama perlu difahami bukan anda yang mengucapkan, kan gitu. Ini ucapan para ulama, ucapan Nabi alaihissalam, perintah Allah dalam Al-Quran. Nah, kita hanya menyampaikan apa yang ditulis para ulama Ahlus Sunnah. Itu yang perlu diingatkan pertama. Yang kedua, bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan kita, kan gitu. Maka kita lihat apabila duduknya di situ mengandung kebid'ahan, maka wajib kita tinggalkan. Nah, wa idza ra'aitum alladziina yakhuduna fi ayatillahi kan fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzan mithlahum. Nah, karena kalau enggak kalian akan seperti mereka. Maka wajib ditinggalkan majelis ahlul bidah. Adapun kumpul-kumpul yang sifatnya silaturahim, enggak ada bid'ah di situ, walaupun mereka misalnya, dan adapun orang awam, Allahu alam ya, mungkin mereka tidak bisa dikatakan orang-orang awam ini ahlul bidah yang harus dihajar, berbeda. Nah, maka yang wajib bagi kita mendakwahi mereka gitu. Tapi kalau mereka nggak ada mengadakan acara bid'ah di sebuah perkumpulan, misalnya makan-makan sekeluarga, kan gitu, la bas, walaupun mereka melakukan kebid'ahan di sisi yang lain gitu, mungkin bisa jadi momen untuk menyampaikan sunnah, bisa jadi, tergantung keadaannya pula, kan gitu. Tapi kalau misalnya mereka membuat acara bid'ah kenduri, maka ini nggak bisa kita tawar menawar di situ. Ini nggak pernah diajarkan Nabi, aku khawatir, kan gitu, karena menjadi fitnah. Nah, ini kata para ulama, menghadiri acara-acara bid'ah seorang ahlus sunnah ini menjadi fitnah. Oh, si fulan saja datangnya dia kenduri, udahlah. Nah, kita menjadi sebab apa? Sebab datangnya orang lain melakukan kebid'ahan. Nah, itu dia, dilihat acaranya. Kalau ada kebid'ahan di situ, maka nggak ada tawar menawar. Nah, adapun misalnya kalau meninggal keluarga, takziahnya atau acara apanya bukan di hari itu gitu, bukan di waktu yang mereka mengerjakan bid'ah, boleh dengan di waktu yang lain. Nah, tapi orang awam itu dia hukum asalnya mereka dakwahi. Orang-orang jahil biasanya orang awam, atau suruh kajian, kan gitu, atau masuk ke dalam masalah debat tadi. Itulah dia, kembali ke pembahasan debat secara rinci tadi. Nah, kalau dengan permasalahan itu kita sampaikan, mereka faham dan mereka menerima, maka ini lebih la syak bisa jadi wajib, kan gitu.
Nah, karena ini pun debat ini yang sifatnya mahmud, yang terpuji ini kata para ulama, itu antara fardu ain dan fardu kifayah. Antara fardu ain dan fardu kifayah. Bisa jadi fardu ain bagi orang yang mampu di sebuah negeri atau di sebuah daerah, di sebuah tempat, qad yata'ayyan. Nah, untuk menjelaskan syubhat itu wajib ada di sebuah negeri misalnya. Wajib ada sebagian orang yang memiliki kapasitas ilmu untuk menjelaskan syubhat-syubhat yang tersebar. Nah, itu yang sifatnya fardu kifayah kan gitu. Tapi kalau nggak ada kecuali si fulan memang bisa jadi fardu ain bagi dia. Nah, maka khawatirnya kita di antara orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Nah, man su'ila an syai'in, siapa yang ditanya tentang agama, sebagian para ulama apakah harus ditanya? Maksudnya ketika hajah keadaan itu mendorong untuk menampakkan ilmu kemudian kita sembunyikan, aljamallahu bilijami an-nar, Allah ikat dia dan masukkan ke dalam neraka. Kenapa diikat? Sebagian para ulama di antara Syekh Al-Albani rahimahullah, karena ketika di dunia dia nggak mau menjelaskan kebenaran. Ini khawatirnya menyembunyikan ilmu. Nah, kita nggak peduli kan gitu dengan orang-orang nggak terima. Ini kalian nggak terima, silahkan bantah. Silakan bantah dengan cara ilmiah. Naam. Ilahuna walhamdulillah.